Ya, halo, jumpa lagi sahabat semua, sahabat beriman dan berilmu. Eh, Kesempatan ini saya ingin membahas satu bagian yang cukup menarik yang berkaitan dengan apakah ilmu teologi dan sains bisa dipertemukan. Ya, sekian lama mayoritas orang-orang memandang teologi dan sains sebagai dua disiplin ilmu yang bertolak belakang atau kontradiktif, ya, karena sains merupakan studi sistematis terhadap perilaku global fisik dan alam yang berbasis pengamatan dan eksperimen, sementara teologi adalah ilmu yang membahas tentang ketuhanan serta segala hal yang berkaitan dengan Tuhan, jadi lebih ke ranah metafisika. Nah, kontradiksi ini membawa kepada suatu pemahaman bahwa Tuhan merupakan sebuah pribadi fantasi, ya, pribadi fantasi yang ada di alam metafisika yang hanya ada dalam imajinasi. Ini hal yang sangat menurut saya berbahaya untuk generasi sekarang bila punya pemahaman seperti itu. Sementara kalau kita lihat baik itu teologi di dalam konsep Kristen maupun ilmu agama yang lain, bahwa tujuan utama ilmu agama itu untuk menyadarkan bahwa Tuhan adalah sumber segala sesuatu. Ya, jadi bagaimana mungkin pribadi yang metafisika ini menjadi sumber segala yang hal material. Nah, hal inilah yang akan kita diskusikan, saya bahas kali ini. Namun saya sangat yakin bahwa dunia metafisika dan dunia fisika atau material pasti saling berhubungan. Fisika pasti mampu menjelaskan tentang dunia metafisika, namun di dalam batasan yang telah ditentukan. Dan juga sebaliknya, dunia metafisika bukanlah semata-mata berbicara tentang hakikat yang di luar dari kemampuan indera semata. Sebab bagi saya, sesuatu yang tidak kelihatan bukan berarti tidak ada. Ya. Jadi kita akan pertama melihat fokus yang sudah banyak dibicarakan, tapi kita akan melihat secara lebih santai, ya. Ada banyak teori tentang alam semesta, dari mana asalnya. Ya, kita mau melihat ini sedikit. Kalau menurut Bible, alam semesta ini diciptakan oleh Tuhan, oleh Allah dalam proses 6 hari. Hari pertama, kedua, bumi dan cakrawala sudah tercipta tapi dalam keadaan kosong. Kemudian hari keempat Tuhan menciptakan benda-benda langit, matahari, bulan, dan bintang-bintang. Hari keenam terakhir menciptakan manusia. Hari ketujuh dia beristirahat dan memberkati semua ciptaannya itu. Nah, ini dalam konteks Alkitab. Nah, bagaimana kata ilmu fisika dan kosmologi tentang hal ini, tentang penciptaan ini? Kalau menurut fisika dan kosmologi, ilmu fisika ini sudah ditemukan sejak 2400 sebelum Masehi, ya. Kemudian tahun 1600 terjadi revolusi ilmu pengetahuan dan melahirkan fisika klasik yang kita kenal sekarang. Pada tahun 1927, seorang fisikawan Belgia yaitu Georges Lemaitre waktu itu mengemukakan sebuah teori yang sangat booming, luar biasa, ya, yang mungkin sebagian orang dianggap kontroversial. Tetapi di dalam dunia fisika, di dalam dunia sains, materi inilah yang paling memungkinkan kebenarannya tentang asal-usul alam semesta, ya. Bahwa dalam teori ini dikatakan sebelum jagat raya ini adalah sebuah energi panas yang padat, kemudian mengembang dan meledak. Kemudian hasil ledakan ini, ya, memadat dan menjadi benda-benda langit seperti yang ada sekarang ini, planet-planet dan seluruh bintang. Jadi pecahan ini bergerak saling menjauh dari satu planet ke planet yang lain, dari satu galaksi-galaksi yang lain. Dan teori ini juga memprediksi bahwa suatu kali nanti semua akan kembali seperti semula, yang dulunya ledakannya membuat material ini
terlontar di dalam jagat raya itu pada waktunya nanti akan kembali menyatu. Ya, demikianlah kurang lebihnya di dalam teori Big Bang. Dua argumen di atas tentu sangat bertolak belakang. Namun sekali lagi, justru inilah yang membuat bahasan ini menarik menurut saya. Ya, kita harus ingat bahwa fisika adalah ilmu yang berbasis penelitian dan eksperimen. Jadi sangat dipastikan teori yang disampaikan telah melalui proses panjang sebelum dikemukakan. Ya, jadi setiap hipotesa yang dikeluarkan oleh fisikawan itu bukan hal yang mudah yang mereka kerjakan. Mereka melalui penelitian bertahun-tahun dengan sumber daya yang luar biasa. Ya, di lain pihak juga Alkitab diakui sebagai firman Tuhan yang benar dan amin. Nah, jadi bagaimana menyikapi dan membangun jembatan antara kedua prinsip yang kontroversial ini? Ya, inilah akan kita lihat pada kesempatan ini. Tapi dengan cara yang lebih santai tentunya. Ya, kalau kita melihat secara ringkas perkembangan sains modern sampai hari ini, saya pikir ada kaitan yang bisa menarik benang biru untuk dipertemukan dengan kajian teologi. Kalau kita lihat konteks fisika secara historikalnya sampai saat ini, mulai dari fisika awalnya ditemukan pada 2400 sebelum Masehi, kemudian fisika dasar sampai hari ini, ya. Pada abad ke-17 sains menemukan satu titik terang yang mengenai alam semesta, yang waktu itu kalau kita belajar sejarah Galileo Galilei sempat di ekskomuni oleh gereja karena memberikan suatu pendapat terkait dengan kosmologi. Ya, kita bisa tahu hal itu. Dan kemudian diteruskan oleh Newton dan selanjutnya yang sampai saat ini kita kenal sebagai ilmu fisika dasar. Ya, kemudian tahun 1935 James Chadwick menemukan neutron dan nuklir. Nah, itu dikembangkan sampai menjadi beberapa energi, termasuk salah satunya energi dalam bidang persenjataan. 10 tahun kemudian dipergunakan oleh Amerika untuk membangun sebuah bom yang dikenal dengan bom atom. Kemudian 1899, ini yang paling menghebohkan nih, ketika Planck menemukan fisika kuantum. Nah, jadi bahasa sederhana dari hal-hal yang saya kemukakan di atas adalah bahwa sejak abad ke-17 sampai masuk abad ke-20, sains dan teknologi telah menemukan satu titik terang bahwa segala sesuatu yang dulunya besar, rumit, ternyata bisa disederhanakan dengan ilmu pengetahuan, tentu saja fisika atau secara garis besarnya sains. Mereka telah menemukan bahwa sesuatu yang sangat besar, bahkan tidak terbatas di jagat raya ini, ternyata terbentuk dari satu elemen kecil yang disebut atom. Nah, jadi jagat raya yang sampai saat ini pun belum terukur, ya, ada berapa galaksi yang bisa dikatakan sebagian besar malah belum bisa kita lihat. Itu semua ternyata tersusun dari satu inti atom yang sangat kecil. Ya, contoh sederhana, ya, karena perkembangan ilmu pengetahuan sains dan teknologi ini, telepon yang saat ini kita gunakan, kalau dulu ya untuk kita nelpon ke suatu tempat harus ada satu rumah yang besar, ya. Kalau zaman kami namanya wartel, atau ada telepon koin di pinggir jalan. Jadi waktu itu nggak ada sama sekali bayangan untuk bahwa telepon ini bisa dibawa kemana-mana oleh manusia, karena ukurannya sangat besar, membutuhkan jaringan yang tentu saja rumit, instalasi khusus dan ruangan-ruangan tertentu. Nah, kesini muncul terobosan lagi. Nah, telepon seluler pertama itu kan dulu bobotnya sekitar 2 kilo, yani 2 kilogram. Nah, sekarang ini di tahun 2022, ya, kita kalau mau nelpon ke mana, ke luar negeri, tinggal di saku teleponnya udah ada. Bisa di saku baju, saku celana, ya, dengan bobot paling 300 gram atau mungkin ada yang lebih ringan dari itu. Nah, jadi terbaru sekarang
sains sedang berusaha mengembangkan namanya fisika kuantum, nanoteknologi. Ya kalau tadi hasil penelitian sebelum fisika kuantum ini dicetuskan, itu disepakati bahwa atom adalah elemen terkecil yang menyusun alam semesta ini. Nah, sementara kuantum ini atau dunia partikel subatom ini, dia disebut sebagai bagian inti dari atom itu. Jadi nanometer itu seperti rambut kita, rambut manusia itu 10.000 kali dibagi. Segitulah ukuran nanometer dalam kuantum. Jadi teman-teman, bayangkan jika teknologi ini berhasil diterapkan. Ya bagaimana kecil dan canggihnya nanti HP atau perangkat-perangkat teknologi lainnya ke depan. Pasti bisa jadi mungkin tidak kelihatan lagi, bisa berupa biji, sebutir debu mungkin. Karena kalau kita bandingkan sekarang dengan HP seukuran segini, dengan basis penelitiannya atom, sementara di dalam atom itu ternyata ada partikel yang lebih kecil. Bahkan perbandingannya 100.000 kali rambut ini dibagi. Jadi ada satu hal yang menarik dan perkembangan sains dan teknologi ini yang menurut saya hal ini justru menjadi jembatan pertemuan antara sains dan teologi ilmu keagamaan. Ya, saya menyederhanakan dengan ungkapan bahwa di era fisika kuantum ini sains telah membuka tabir misteri sumber intelektual manusia. Ya, bahwa sebelumnya telah saya sampaikan bahwa telah disepakati oleh para ilmuwan bahwa atom adalah elemen terkecil yang menyusun alam semesta. Tapi di tahun 1899 ya Planck membuat geger dunia dengan sains dan hipotesanya bahwa energi gelombang seperti cahaya ternyata itu tidak dipancarkan secara terus-menerus, melainkan dipancarkan dalam potongan-potongan partikel kecil yang dinamakan kuanta. Nah, jadi selama ini kan diyakini bahwa pengukuran jarak itu paling cepat itu kan cahaya. Tidak ada kecepatan lagi yang melebihi cahaya. Kemudian cahaya ini berupa gelombang. Nah, gelombang ini kan kalau kita belajar di fisika dasar kan, gelombang ini adalah sesuatu yang tidak kelihatan. Hanya merupakan getaran-getaran, maksudnya disebut gangguan yang merambat di suatu ruang. Nah, teori ini benar-benar membuat heboh karena ternyata menurut Planck gelombang ini tercipta dari suatu partikel yang bisa diukur. Wah, ini luar biasa ya. Karena menurut dia energi gelombang ini adalah sesuatu yang bisa diukur dan bisa dilihat. Nah, jadi untuk lebih mudah memahami ya, gelombang itu seperti saya sampaikan tadi dipahami selama ini berupa getaran atau gangguan yang merambat dalam suatu ruang. Artinya sesuatu yang tidak kelihatan namun bisa dibuktikan. Ya, bisa dipahami. Jadi gelombang itu tidak kelihatan tapi bisa dibuktikan. Seperti contoh gelombang elektromagnetik. Misalnya di dalam suatu ruangan seperti ini ada gelombang elektromagnetik. Kita kalau punya HP, kita bisa menangkap gelombang itu. Kalau bahasa sederhananya kita sinyal, ya. Jadi misalnya HP kita dari tempat yang nggak ada sinyal terus nemu tempat yang ada sinyal, nah itu namanya berarti gelombang elektromagnetik nyampe di situ. Nah, jadi bisa ditangkap oleh HP. Kalau di perangkat HP kita kan kelihatan seperti garis-garis. Nah, itu bukan berarti itu gelombangnya, tapi itu sebagai indikator bahwa perangkat itu sudah menangkap gelombang tadi. Jadi dia ada tapi tidak kelihatan, tapi efeknya bisa ada, kelihatan, bisa dibuktikan. Nah, sementara kuanta yang Planck kemukakan ini, dia mengatakan bahwa gelombang itu terbentuk dari partikel, artinya fisik, yang bisa diukur atau bisa dilihat oleh mata. Tetapi anehnya, ya ketika mereka berusaha untuk meneliti
cara kerja partikel ini kemudian membentuk gelombang. Jadi partikel ini seakan-akan punya intelektual, seakan-akan dia menghilang, ya. Ketika tidak dia mati, dia terbentuk. Ya, bahkan kalau kita belajar tentang kuantum, fisika kuantum ini, mereka pernah membuat suatu penelitian, ya, penelitian untuk mencari tahu cara kerja partikel ini. Ya, jadi mereka menaruh alat detektor, ya, untuk istilahnya mengintip gimana cara partikel itu bekerja kemudian membentuk gelombang. Tapi nggak tahu nggak, ketika mereka pasang detektor ini justru nggak kelihatan, ya nggak kelihatan. Tapi ketika mereka tidak pasang detektor justru malah kelihatan. Ya, contoh sederhananya seperti ini. Ketika kita baru memasang TV dan antena parabola, ini sederhananya bahasa kasar. Ya, ketika kita mencari sinyal, maka di TV kita, perangkat TV kita akan munculkan seperti titik-titik kecil-kecil, ya, yang sangat banyak, ya, seperti kadang kita bilang semut, nyamuk gitu. Nah, namun ketika menemukan gelombang atau sinyal, maka akan muncul gambar. Nah, ketika gambar ini muncul, titik tadi menghilang. Begitu. Sudah lebih membantu, ya. Jadi sebelum menemukan sebelum menjadi gelombang, dia adalah titik kecil-kecil. Nah, ketika sudah ketemu sinyalnya, dia berubah jadi warna dan bisa menangkap kegiatan yang di sana sedang ngapain, ada acara apa, langsung bisa ditangkap. Tetapi titik tadi hilang, yang ada adalah warna dan gambar. Jadi begitulah rumitnya penelitian itu, sehingga mereka menyebutnya dengan measurable problem atau masalah pengukuran. Karena dengan bentuk yang sangat kecil, ya bayangkan atom sekecil itu, di dalamnya masih ada sesuatu yang lebih kecil lagi. Dan mereka mau mengukurnya, melihatnya. Ya, kalau dalam fisika mengukur itu artinya mau melihat, membuktikan. Jadi mereka menemukan bahwa gambar itu berasal dari titik kecil, tapi titik itu hanya ada ketika gambar tidak kelihatan. Ketika gambar kelihatan, titiknya tidak kelihatan. Artinya bahwa sesuatu yang kelihatan sekarang berasal dari sesuatu yang tidak kelihatan. Kesimpulan sederhananya seperti itu. Bahwa ternyata sesuatu yang kelihatan itu, yang sekarang kita bisa lihat, bisa kita raba, besar maupun kecil, itu ternyata bersumber dari suatu partikel subatomik yang sangat kecil yang tidak kelihatan tetapi dia ada. Nah, secara ilmiah ini dikenal dengan teori quantum entanglement, ya, kalau sekarang dicetuskan oleh Einstein. Jadi teori inilah kemudian membuat para fisikawan dunia di tahun menjelang akhir abad 19 itu heboh, ya. Mereka membuat sebuah konferensi di Belgia, di Brussels, yang dikenal dengan konferensi Solvay tahun 1927. Jadi fisikawan dunia yang luar biasa yang diundang, yang punya nama lah, artinya sudah punya yang penerima Nobel, yang punya prestasi, pokoknya diundang, kayak kita datang bahas ini di Brussels. Rekan-rekan, konferensi ini tidak menemukan kata sepakat, ya. Malah tujuan mereka berkumpul ini untuk mencari jawaban, malah mereka terpecah menjadi dua kubu. Yang satu kubunya, yang satu mengikut prinsip dari Albert Einstein, yang kubu sebelahnya dengan Niels Bohr. Jadi Bohr mengemukakan bahwa teori kuantum itu sudah selesai. Yang tadi penemuan barunya Planck itu ada dan sudah bisa diteorikan, bisa diambil keputusannya bahwa ketika sudah di level subatom atau kuantum, sebuah objek bukan lagi sesuatu yang pasti, artinya tidak dapat diukur. Partikel di dalam atom ibarat sesuatu yang gaib, mistis. Dia ada efeknya terasa,
menciptakan sesuatu tapi intinya tidak bisa dilihat cara kerjanya seperti apa. Jadi tidak dapat dirumuskan soal eksistensinya, hanya bisa menghitung peluangnya, begitu kata Bohr. Nah, Einstein tentu tidak sependapat dengan itu. Baginya itu adalah kemunduran fisika. Fisika adalah ilmu pasti. Tidak mungkin ilmu pasti berasal dari sesuatu yang tidak pasti atau gaib. Nah, sampai di sini kita bisa melihat dengan sederhana bagaimana fisika dan sains yang begitu rumit telah membawa para pemikir dunia stuck di sebuah kenyataan bahwa ternyata segala sesuatu yang kelihatan berasal dari sesuatu yang tidak kelihatan. Bahwa di dalam alam materi ternyata ada alam imaterial. Bahkan yang imaterial itulah sumber dari segala sesuatu yang materi. Ya, jadi benar-benar mereka pecah kongsi, dan bahkan Einstein kemudian beberapa tahun kemudian mengeluarkan papernya untuk menyanggah, membuktikan bahwa kuantum ini ada yang salah. Ya, tapi justru ya kalau kita pelajari papernya itu justru malah membenarkan keadaan menguatkan prinsip yang tadi disampaikan oleh Niels Bohr tadi. Jadi bahasa sederhananya bahwa dari sekian banyak rumus fisika yang rumit harus bermuara pada suatu kesimpulan bahwa ternyata ada dunia nyata dan ada dunia mistis. Ada jasmani dan ada rohani. Itulah hal yang tidak bisa diterima oleh Einstein waktu itu. Ya, kalau kita belajar tentang sejarah mereka waktu itu, sampai Einstein bilang tidak mungkin Tuhan menciptakan sesuatu yang tidak bisa kita prediksi. Ya. Nah, lalu bagaimana penjelasan tentang fisika tadi ini menjadi kita jembatani, ya. Teologi bisa menjembatani fenomena ini untuk kita bisa terima secara akal sehat maupun secara spiritual kita. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan tadi statement saya tadi bahwa kemudian setelah sekian lamanya penelitian dengan sumber daya, dengan waktu dan rumus-rumus yang rumit, stuck di satu kesimpulan bahwa ternyata ada alam nyata, ada alam gaib. Artinya ada sesuatu yang bisa diteliti yang tidak bisa diteliti. Nah, jadi ya kalau kita umat Kristen, sebenarnya Alkitab sudah lama menjelaskan tentang ini. Cuman kan sangat perlu memang kita belajar juga tentang fisika, sains, karena Alkitab itu berupa kesimpulan tentang apa yang ada di dunia ini. Tapi sebagai manusia, sebagai orang-orang yang kalau kita ingin belajar, kita harus berusaha mencari definisi, mencari penjelasan sehingga kita beriman tetapi juga berakal, ya. Beriman tapi juga berilmu, tidak membabi buta imannya sehingga kreativitasnya tidak ada. Ya, di dalam surat 2 Korintus pasal 4 ayat 18, kalau Bapak Ibu punya Alkitab bisa baca di rumah. Sana dikatakan begini: sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Dengan baik-baik. Kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang kelihatan adalah kekal atau abadi. Ya, yang kelihatan ini sementara. Sementara yang tidak bisa kelihatan itulah yang kekal, yang abadi. Nah, dalam Kolose 1 ayat 16 juga dicatat, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi. Kemudian ditambahi frase yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Jadi soalnya sudah lama, sudah 2000 tahun lalu dijelaskan dalam Alkitab bahwa dalam dunia ini ada dua dunia material dan imaterial. Ya. Nah, ini juga saya pikir kalau
bagi kita umat Kristen bisa menjelaskan apa itu Tritunggal bisa dijelaskan melalui fisika. Ya, ini kalau kita bisa nalar, bisa nangkap, sangat mudah untuk menjelaskan hubungan antara Trinitas itu dengan teori ini. Bahwa ada pribadi yang kelihatan, kemudian ada sumber yang tidak kelihatan yang membentuk pribadi itu. Ketika pribadi yang kelihatan ini ada, ya, yang tidak kelihatan ini tidak kelihatan. Ya, kemudian ketika yang tidak kelihatan ini melakukan sesuatu yang material, otomatis dia harus menjadi sesuatu yang material, menjadi bentuk yang bisa dilihat, bisa berbicara, dan bisa melakukan sesuatu yang diperintahkan oleh intelektual daripada pribadi itu sendiri. Jadi yang kesempatan berikut saya akan coba menjelaskan tentang Tritunggal berdasarkan kaitan dengan teori ini. Ya, bagaimana hubungannya antara keesaan Allah. Kemudian dalam kekristenan dikenal ada tiga sebutan, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya, sebenarnya ini bagi saya mudah dijelaskan kalau kita mau menerima, mau belajar. Sudah ada gambaran sedikit dari sini bahwa sumber dari yang kelihatan sebenarnya sesuatu yang tidak kelihatan, tapi dia ada, malah dia sumbernya. Nah, kemudian bagaimana caranya yang tidak kelihatan dan kelihatan ini ada satu kuasa yang tidak kelihatan, intelektual, ada interaksi terjadi. Nah, itulah seperti itu kira-kira. Oke. Jadi pada bagian awal saya mengatakan bahwa fisika dan teologi secara khusus, bahkan metafisika secara umum pasti punya kaitan yang bisa dijembatani. Asal kita mau bijaksana dalam berpikir, juga kita mau melihat realita dengan bijaksana. Ya, seluruh alam semesta ini termasuk manusia, kita berasal dari ketiadaan dan berakhir juga pada ketiadaan. Kita berasal dari yang tidak ada dan akan berakhir dengan tidak ada. Datang tidak membawa apa-apa, kita pulang tidak akan membawa apa-apa juga. Inilah alasan kenapa manusia tidak bisa memprediksi kapan dia dilahirkan dan oleh siapa dia dilahirkan. Juga kapan dia mati dan bagaimana cara dia mati. Tidak bisa diprediksi. Jadi pesan moral saya adalah marilah kita menjadi bijaksana, terus berinovasi, dan jangan lupa juga terus bertakwa. Kita berusaha untuk kemaslahatan duniawi kita, tapi juga berjuang untuk kehidupan surgawi kita, karena itu justru yang lebih penting. Dengan kepintaran kita bisa menemukan prinsip atau rumus untuk memudahkan kita menghitung sesuatu. Namun harus diingat, itu hanya untuk menghitung volume atau menghitung jumlah, menghitung keadaan suatu benda. Namun kita tidak bisa menciptakan setitik pun dari benda itu. Benda paling sederhana tidak bisa kita ciptakan yang jagat raya ini. Bahkan setitik debu saja kita tidak mampu menciptakan. Setitik debu kita tidak mampu menciptakan. Ya, jadilah bijak dan ingat bahwa apa yang pernah ada akan ada lagi. Apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Karena itu beriman dan berilmulah selalu. Terima kasih.